tirai teater terbuka lebar, sebuah permulaan yang dramatis dan menjanjikan. Kota kacau balau, bangunan menari dengan absurditas yang nyata. Simbol misterius, topeng badut manusia berputar perlahan dalam kegelapan. Negeri absurd di mana logika mengambil cuti panjang dan tak berujung. Hai besti semua, balik lagi di Ngopi Santai bareng Neng Iti. Tempat di mana kita ngomongin hal berat tapi gaya tetap receh. Hari ini topiknya dalam banget, tapi juga ngelawak banget. Keluhan anak muda dan sistem yang katanya gak adil. Dan udah bareng aku nih narasumber tetap, Bapak bijak tapi kadang nyebelin, Mas Paijo. Halo Mas. Halo Neng, saya tuh heran ya, kenapa anak muda zaman sekarang seneng banget ngeluh. Padahal dulu zaman saya listrik aja bayar pet, tapi tetap semangat kerja. Iya Mas, tapi dulu belum ada sistem subscription buat hidup. Sekarang semuanya bayar bulanan, Netflix, wifi, bahkan kebahagiaan kadang kayaknya kudu nyicil. Iya juga ya, dulu paling cicilannya cuma motor, sekarang cicilan eksistensi. Jadi gini Mas, banyak anak muda sekarang tuh dibilang lemah, gampang nyerah, mental tempe. Padahal hello, harga tempe aja sekarang udah naik, gimana mau mental tempe? Iya, saya kadang baca berita, pejabat bilang, generasi sekarang gak tahan banting. Lah bantingannya aja beda bos. Dulu banting tulang, sekarang banting harga, banting passion, banting harapan. Betul banget, kadang tuh bukan gak tahan, tapi capek jadi korban sistem. Kerja keras iya, tapi ujung-ujungnya disuruh magang, tapi disuruh full time tanpa dibayar. Kayak ini magang atau simulasi jadi budak korporat nih. Zaman dulu nggak ada istilah exposure sebagai bayaran. Sekarang anak muda dibayar pengalaman. Padahal listrik nggak bisa dibayar pakai pengalaman. Sistem yang katanya adil tapi kok berasa ngelawak. Mas, menurut Mas Paijo, kenapa sih banyak anak muda ngerasa sistem tuh nggak adil? Soalnya dari lahir aja udah diadu nasib. Ada yang lahir langsung di rumah sakit mewah, ada yang lahir di rumah bidan, terus tumbuh bareng cicilan. Katanya meritokrasi, siapa kerja keras, dia sukses. Tapi kenyataannya, siapa punya akses, dia duluan naik kelas. Iya, bener banget. Sistem tuh kayak dosen killer. Bilangnya adil untuk semua mahasiswa, tapi nilainya udah ditentuin dari kesan pertama. Dan yang lucu, kalau anak muda ngomong hidup susah, dibilang kurang bersyukur. Padahal yang ngomong biasanya lagi nyeruput kopi harga 80.000 di CBD. Iya Mas, kita tuh disuruh kerja keras, tapi alatnya nggak dikasih. Kayak disuruh main Mobile Legend, tapi HP-nya masih Andromax. Mana kuat Mas? Oke Mas Paijo, bayangin Mas jadi pejabat. Apa solusi Mas buat anak muda biar nggak ngeluh terus? Pertama, saya akan buat aplikasi ngeluh online nasional. Setiap anak muda yang ngeluh di situ akan dapat poin. Kumpulin 100 poin, bisa ditukar dengan kuota gratis buat lanjut ngeluh. Wah, keren banget. Jadi ngeluh tuh kayak main game ada reward sistemnya. Soalnya dari lahir aja udah diadu nasib. Ada yang lahir langsung di rumah sakit mewah, ada yang lahir di rumah bidan, terus tumbuh bareng cicilan. Katanya meritokrasi. Siapa kerja keras, dia sukses. Tapi, kenyataannya, siapa punya akses, dia duluan naik kelas. Wah, keren banget. Jadi ngeluh tuh kayak main game ada reward sistemnya. Betul, supaya generasi Z tetap produktif, tapi juga tetap merasa didengar, walau pura-pura. Atau bisa juga bikin beasiswa ngeluh konstruktif, yang bisa ngeluh tapi nyertain solusi. Dikasih dana buat bikin startup. Namanya Start Ngeluh Up. Wah, saya akui itu ide yang layak masuk RUU. Tapi serius ya Mas, kalau anak muda udah muak sama sistem, terus mereka harus gimana? Diem juga nggak ngubah apa-apa, ngeluh dibilang lemah. Ya, ngeluh itu langkah pertama, asal jangan berhenti di situ. Abis ngeluh, ngumpul, kolaborasi, bikin hal-hal kecil yang berdampak.
Kalau sistem gak ngasih ruang, ya kita ciptain ruang sendiri. Iya benar. Kadang revolusi tuh dimulai dari grup WhatsApp yang isinya orang-orang capek tapi nggak mau menyerah. Capek boleh, nyerah jangan. Dan kalau sistemnya belum adil, ya kita minimal bikin narasi baru biar yang di atas tahu. Kita sadar, kita nggak bodoh-bodoh amat. Oke besti-besti semua, itu tadi obrolan bareng Mas Paijo, bapak bijak yang setuju kalau hidup memang nggak gampang, tapi jangan lupa ngelawak. Ingat, bukan anak muda yang manja, tapi sistemnya aja kadang kebanyakan drama. Dan jangan lupa, kalau mau ngeluh, ngeluhlah dengan gaya. Karena ngeluh elegan itu juga bentuk perlawanan. Setuju banget. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya Ngopi Santai bareng Neng Iti. Tetap waras, tetap ngeluh, tapi jangan lupa ketawa. Bye!